Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali saya bisa ketemu dengan adik-adik dalam video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A untuk satuan derajat. Seperti apa caranya? Simak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar adik-adik orang yang pertama kali akan memperoleh ilmu dari video pembelajaran kali ini. Oke, kita simak baik-baik. Baik adik-adik, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A untuk satuan derajat. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A dengan menggunakan rumus sin X dengan menggunakan rumus satuan derajat? Nah, untuk menyelesaikan terlebih dahulu kita harus tahu dulu rumus dari satuan derajat itu sendiri. Nah, rumusnya apa adik-adik? Ini dia. Nah, rumus dari sin X sama dengan sin A untuk satuan derajat itu adalah X sama dengan A derajat tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 kurang A derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, adik-adik, ini saya jelaskan kedua rumus ini. Jadi kita bisa gunakan salah satu, ya, atau bisa kita gunakan kedua-duanya. Nah, rumus yang pertama X sama dengan A derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, A derajat ini adalah besar sudut, ya, besar sudut yang nantinya kita sudah ketahui dalam soal, ya, besar sudut sinus berapa. Kemudian K ini adalah bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu bisa bernilai positif, negatif, atau 0. Kemudian 360 itu adalah besar secara keseluruhan dari sudut, ya, dari 0 sampai 360. Nah, atau X sama dengan 180 kurang A derajat tambah K kali 360. Nah, ini adik-adik untuk rumus kedua. Ini ada 180 ini. Kenapa kita lihat ini? Kita lihat rumus yang kedua ini mirip dengan rumus sinus yang berada di kuadran 2. Kenapa? Kita ambil kuadran 2 karena pada kuadran 2 sinuslah yang hanya bernilai positif, ya. Pada kuadran 2 sinus yang bernilai positif. Sehingga kita gunakan rumus sinus yang ada di kuadran 2 adik-adik. Nah, jadi ada dua rumus yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A dengan satuan derajat. Kalau adik-adik sudah tahu, sudah paham dengan rumus ini, maka kita langsung eksekusi soalnya, ya. Satu contoh soal saja ya adik-adik. Ya. Contoh yang pertama, ya, atau contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan sin X tambah 1/2 sama dengan 0 untuk X besar sama dengan 0 derajat, kecil sama dengan 360 derajat. Nah, adik-adik, di dalam soal ini kita diminta untuk mengerjakan atau menyelesaikan persamaan sin X tambah 1/2 sama dengan 0 dengan nilai X batasannya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Jadi kita akan mencari nilai X dari persamaan sin 2X tambah 1/2 ini dengan batasan dari 0 sampai 360 derajat. Nah, karena ini kita sudah tahu ini adalah soal yang menggunakan rumus satuan derajat, maka kita perlu ingat kembali rumus dari satuan derajat. Ayo, kira-kira siapa yang masih ingat rumus dari sin X sama dengan sin A untuk satuan derajat?
Ya, betul sekali ya. Jadi rumus dari sin X sama dengan sin A sama. Untuk satuan derajat itu ada 2. X sama dengan A derajat tambah K kali 360 derajat. Atau yang kedua 180 kurang A derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, ini ingat baik-baik ya. Ini untuk rumus satuan derajat. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya, soalnya juga kita sudah pahami apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan kerjakan, maka langsung kita eksekusi ini soal. Ya, yang pertama tentu kita tulis dulu persamaan sinusnya ya. Persamaan trigonometrinya adalah sin 2x tambah 1/2 sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik ini adik-adik di monitor adik-adik. Ini ada tanda 1/2 ya, atau 1/2 ini berada di ruas kiri. Nah, 1/2 ini kita akan hilangkan di ruas kiri, dan untuk cara menghilangkan maka kita harus mengurangkan dengan 1/2-nya ya. Tapi kita kurangkan kedua ruasnya, jadi tidak boleh hanya salah satu ruas ya. Jadi di ruas kiri kita kurangkan 1/2, di ruas kanan juga kita kurangkan 1/2. Kenapa kurang? Karena di sini ada tanda plus atau tambah. Jadi kalau tambah untuk menghilangkan 1/2-nya kita kasih kurang. Tapi kalau dia tandanya kurang, untuk menghilangkan 1/2 kita tambah gitu. Nah, sehingga ketika kita kurangkan ini akan memperoleh persamaan sin 2x sama dengan min 1/2. Nah, atau istilah kerennya ini 1/2-nya pindah ruas. Ya, positif 1/2 pindah ruas jadi negatif 1/2. Nah, adik-adik, ini kita sudah dapat ya negatif 1/2. Nah, dalam sudut-sudut istimewa trigonometri, kira-kira sin berapa nilainya min 1/2? Ya. Pak Guru, tidak ada min 1/2, yang ada 1/2. Ya, gak apa-apa. 1/2 dulu, ya. Sin berapa yang hasilnya 1/2? Ya, sinus 30 derajat. Harus sekali. Ya, sehingga karena dia nilainya sin 30 adalah 1/2, tapi 1/2-nya bernilai negatif, maka untuk 30 kita tambah dengan negatif. Jadi sinus min 30 derajat. Sehingga persamaannya menjadi sin 2x sama dengan sin min 30 derajat adik-adik. Nah, ini kita sudah ubah persamaannya seperti ini. Nah, kalau sudah berubah persamaannya, maka persamaan ini kita akan kerjakan dengan menggunakan rumus yang keduanya tadi ya, yang X sama dengan A derajat tambah K kali 360, dan yang kedua 180 kurang A derajat tambah K kali 360. Kita mulai dengan rumus yang pertama ya. Nah, ini rumus yang pertama adik-adik ya. 2x sama dengan min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi ini adalah nilai dari X-nya. Jadi karena ini masih 2x ya. Kemudian inilah besar sudutnya A-nya. Kemudian K ini bilangan bulat kali 360. Atau rumus yang kedua adalah 2x sama dengan 180 kurang min 30 derajat tambah K kali 360 ya. Dan maaf adik-adik ya, di luar ada hujan ya. Tapi mudah-mudahan suara saya bisa lebih jelas ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, nah sekarang kita lihat persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua 180 kurang min 30 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena ini ada kurang dan minus atau kurang dan kurang. Kalau ketemu seperti ini maka tandanya akan berubah menjadi plus atau tambah. Sehingga untuk persamaan kedua ini akan berubah nilainya. Nah, untuk persamaan pertama tidak ada masalah, masih tetap. Nah, persamaan kedua itu berubah menjadi 210 derajat. Kenapa? Karena ini digunakan 180 tambah 30 derajat. Ini adalah 210 derajat. Nah, setelah ini adik-adik kita lihat di ruas kiri. Ini nilai X ya. Jadi X-nya ini sudah berada di ruas kiri ya adik-adik ya. Nah, X-nya ini ada koefisien 2. Sedangkan kita memerlukan
X itu hanya koefisiennya cuma satu atau hanya X, ya, hanya X saja yang ada di ruas kiri. Karena ini masih ada koefisien 2, maka kita akan menghilangkan koefisien 2 ini. Caranya adalah kita akan membagi kedua ruas dengan angka 2. Kenapa? Karena koefisiennya adalah 2. Jadi kalau koefisiennya 3, maka kita bagi dengan 3. 4, ya kita bagi dengan 4. Begitu seterusnya. Nah, karena kebetulan ini adalah koefisiennya 2, maka kedua ruasnya kita bahagi dengan 2. Sehingga kalau kita bagi dengan 2 kedua ruas adik-adik, maka persamaan yang pertama, X sama dengan min 15 derajat tambah K sama dengan 180. Jadi kita sudah bagi ya. 2 dibagi 2 dapat 1 ya. Min 30 dibagi 2 dapat minus 15. Kemudian K tetap ya tidak dibagi. Kemudian 360 dibagi menjadi 180. Untuk persamaan pertama. Persamaan yang kedua akan menjadi X sama dengan 105 tambah K kali 180 derajat. Nah, 210 dibagi 2 dapat 105. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah punya dua persamaan X. Yang pertama adalah min 15 derajat tambah K kali 180 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan 105 derajat tambah K kali 3 kali 180 derajat. Nah, adik-adik, dari kedua persamaan ini, maka kita akan mencari nilai X. Nah, berapakah nilai X? Nah, untuk mencari nilai X, maka yang kita lakukan adalah kita substitusikan nilai K. Kita sudah ketahui bahwa nilai K ini adalah bilangan bulat, entah positif, negatif, atau nol. Terserah kita akan menggunakan apa. Nah, di sini saya akan memisahkan nilai K itu adalah 0, 1, dan 2. Nah, artinya setiap nilai K kita ganti dengan 0, 1, dan 2. Karena ada dua persamaan, maka kita kerjakan satu demi satu. Yang pertama, untuk X sama dengan minus 15 tambah K kali 180 derajat. Nah, ini persamaan pertama ya. Nah, karena kita sudah memiliki 3 nilai K, maka kita akan substitusikan nilai K ini ke persamaan X. Yang pertama, K sama dengan 0. Ya, kita ambil K sama dengan 0. Nah, jika kalau K sama dengan 0, berapakah nilai X? Nah, nilai X-nya adalah min 15 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan minus 15. Nah, ini diperoleh dari 0 kali 180 adalah 0. 0 dikurangi minus 15 adalah minus 15 itu sendiri. Ya, jadi kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah minus 15 derajat. Kalau K sama dengan 1, X-nya akan mendapatkan 165 derajat. Caranya tetap sama seperti K sama dengan 0 yang tadi ya. Kalau K sama dengan 2, ya, K sama dengan 2, maka X-nya adalah 345 derajat. Jadi diperoleh dari 2 kali 180, 360 dikurangi dengan 15. Atau minus 15 ditambah 360. Hasilnya adalah 345 derajat. Nah, pada persamaan pertama kita sudah memperoleh 3 nilai X. Yang pertama adalah min 15, yang kedua adalah 165 derajat, dan yang ketiga adalah 345 derajat. Nah, adik-adik, kita lanjut pada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah X sama dengan 105 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0 ya, itu maka nilai X-nya itu sama dengan 105 ya. Jadi nilai X-nya 105. K sama dengan 1, X-nya sama dengan 285 ya. Itu diperoleh dari 180 ditambah 105 atau sebaliknya. Yang kedua adalah K sama dengan 2 ya. Itu maka nilai X-nya adalah 465. Nah, sekarang kita sudah punya 6 nilai X. Baik di persamaan pertama ada 3, persamaan kedua ada 3. Dari ke-6 nilai X ini, kita akan melihat apakah semua nilai X ini akan memenuhi persyaratan dari yang diminta. Nah, karena yang diminta adalah nilai X itu batasannya adalah dari 0 sampai 360. Kita cek satu persatu.
Untuk minus 15, oh ternyata dia tidak termasuk tidak termasuk dengan batasan dari 0 sampai 360 ya, karena dia bernilai negatif. 165 termasuk, 345 juga termasuk, 105 juga ada, 285 juga masuk, 465 tidak masuk karena dia sudah melebihi 360. Nah, ini saya sengaja buatkan perbedaan warna. Yang warna merah itu yang tidak termasuk area dari 0 sampai 360 untuk nilai X. Untuk warna kuning itu adalah nilai X yang memenuhi ya syarat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian sin X tambah 1/2 sama dengan 0 untuk X ya besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 itu adalah 105, 165, 285 dan 345. Ya. Inilah hasil dari nilai dari sin 2x tambah 1/2 sama dengan 0. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan untuk mengerjakan soal ini? Ya. Intinya dalam mengerjakan soal sin x sama dengan sin a untuk satuan derajat, adik-adik harus tahu sudut-sudut istimewanya, besaran sudut sinusnya dari 0 sampai 360. Yang kedua, adik-adik harus kuasai dan pahami rumus dari satuan derajat tersebut yang ada dua tadi ya. Nah, saya pikir ini materi kita hari ini. Nanti kita akan sambung pada video selanjutnya, yaitu mencari mencari sin x sama dengan sin a dengan menggunakan rumus satuan radian ya adik-adik ya. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang derajat, nanti kita akan belajar satuan radian pada video selanjutnya. Dan terakhir, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengambil ilmu dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar adik-adik mendapat video pertama kali dari video pembelajaran kali ini. Demikian, billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.